Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa li ahammiyati dzalika bainal ulama annahu la yajuzul khuruju lil jihad illa bi idznil walidain." Karena saking urgennya berbakti pada orang tua, tidak boleh berjihad mengangkat senjata melawan musuh kecuali dengan izin kedua orang tua. Oh, rupanya hadis ini yang menjadikan sebab para ulama fikih menyatakan haram berjihad mengangkat senjata melawan musuh tanpa izin kedua orang tua. Ini ada orang-orang yang kadang-kadang malah mengkafirkan kedua orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Bisyarti an yakuna muslimain, dengan syarat mereka berdua adalah seorang muslim. Wali anna birrahuma fardhu ain wal jihadu fardhu kifayah. Ini sebab-sebab yang lain. Berbakti pada orang tua hukumnya fardhu ain. Seorang anak yang melancong bersafar di kota Yogyakarta, ibunya mungkin di desa, di pedalaman Kalimantan, kemudian mengatakan, "Nak, pulang, nak. Saya sudah tua." Maka yang bisa dia katakan cuma sami'na wa ata'na. Meskipun dia sudah punya lahan, punya usaha di Yogyakarta, punya macam-macam di Yogyakarta, sami'na wa ata'na. Yakin setelah itu pasti hidupnya berkah. Karena Allah berfirman tadi, "Wa ja'alani mubarakan." Nabi Isa mengatakan, Allah menjadikan aku penuh dengan berkah. Kapan? Ketika aku berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jihad fardu ain. Sedangkan jihad mengangkat senjata melawan musuh fardu kifayah. Fa inna ta'yinal jihad wa kana fardu ain fala idzn. Fa idza ta'ayyana al jihad wa kana fardu ain fala idzn. Kecuali kalau seandainya jihad mengangkat senjata melawan musuh itu menjadi wajib, maka tidak usah minta izin kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti nyata yang pertama. Temani orang tuamu. Saya pernah, Pak, ada teman saya. Ini kisah nyata. Dan masih beliau di sana. Ada teman saya kerja sebagai perawat di kota Dammam, timurnya Arab Saudi. Beliau mempunyai kebiasaan setiap hari Ahad menelpon orang tuanya pada jam tertentu. Menelpon ibunya, bapaknya sudah meninggal. Suatu hari beliau tidak menelpon karena satu dan lain hal. Kemudian pekan depan baru beliau menelpon, ibunya tidak mau ngomong. Dia angkat tapi nggak mau ngomong. Kemudian anaknya minta maaf, nangis habis-habisan. Sang ibu cuma mengatakan apa? Lihat. Terutama di zaman yang kita sangat mudah berhubungan, sangat mudah berkomunikasi, akan tetapi masih saja ada anak-anak yang jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Kata sang ibu, kemarin Ahad jam 14 saya tunggu kamu ingin menelpon. Saya tunggu lama dan kamu tidak menelpon saya. Sampai saya capek menunggu kedua orang tua, menunggu telepon kamu. Lihat, hati-hati. Ketika sudah orang tua sedih, apalagi sampai tertetes air mata, maka hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah dengar sahabat saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Ad-Dirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, nasihatin saya, hati-hati din bakti orang tua. Jangan sampai hidup kita hancur, sehancur-hancurnya, gara-gara kita durhaka kepada orang tua. Apapun kebenaran yang kita miliki, tidak ada nilainya dibandingkan kita bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata kepada kedua orang tua adalah menjaga perasaan ridho mereka terhadap kita. Jangan sampai mereka sedih gara-gara kita. Jangan sampai mereka marah dengan kita. Usahakan agar mereka selalu ridho dengan kita ketika mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka berhak seorang anak untuk bertanya kepada orang tua, "Ma, engkau ridho kepada aku enggak?" Anak berhak. Kalau seorang mama, ibu sudah mengatakan, "Iya nak, aku ridho." Selamat dia dunia akhirat. Wallahi, tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan ridho Allah, ridho kedua orang tua.